Salam. Saya ingin memperkenalkan nama saya. Sebelumnya kita masuk di dalam mendengar firman Tuhan. Nama saya Daniel Mboe. Kerjanya sebagai hamba Tuhan. Demikian sedikit perkenalan dan tiba saatnya kami mengajak saudara untuk membaca Alkitab yang terambil di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17 dan 18. Dikatakan bahwa jika Elohim yang kami sembah dapat melepaskan kami daripada perapian, namun jika ia tidak dapat melepaskan kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Saudara yang kekasih, saya memberi judul dan firman Tuhan, pelepasan terhadap kuasa-kuasa dosa dan kuasa maut. Dosa sudah menguasai manusia sejak Taman Eden hingga Kristus datang. Dosa sangat disukai, digemari oleh manusia. Karena namun dosa membawa akibat kepada yang negatif. Karena upah dosa ialah maut. Namun manusia senang berbuat dosa. Dosa bertambah-tambah memperanakan maut. Nah, upah dosa adalah maut. Siapa yang tidak takut akan upah dosa ini? Setiap manusia, jika ia dilanda dengan kesakitan, mendekati maut, segera dia mencari pertolongan, datang kepada dokter atau mantri atau dukun. Karena disitulah dia mendapat pertolongan, mendapat kelepasan, tetapi nihil. Dosa dapat dilepaskan hanya datang kepada Yesus Kristus. Yesus menebus manusia dari dosa. Dosa manusia dari Adam hingga kepada Kristus. Dosa itu dipaku di atas salib, ditanggung olehnya, dan ia berkata, sudah genap. Urusan dosa adalah urusan dengan diri Yesus Kristus. Yesus sudah menanggung dosa atas kehidupannya, sehingga manusia yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Namun dosa atau maut sedang mengintip manusia. Manusia selalu berusaha keluar dari maut. Namun maut tetap menunggu manusia. Maut di sini adalah kematian kekal, putus hubungan dengan Tuhan selama-lamanya. Putus hubungan dengan Tuhan lewat dosa, lewat segala macam kejahatan. Namun Tuhan mempersiapkan dirinya bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup.
maka seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus mempersiapkan diri untuk menelan maut. Sebab Rasul Paulus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah bisamu?" Sengat maut telah ditelan oleh kematian Yesus Kristus. Oleh sebab itu, orang-orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan yang tidak dicari-cari oleh manusia. Usaha mencari keselamatan bukan sesuatu amal usaha manusia, tetapi pemberian Allah di dalam Yesus Kristus. Bila percaya kepadanya, dia beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, maut yang ditakuti oleh manusia telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Selama ini manusia hidup, selalu hidup dalam keadaan ketakutan, diwarnai dengan segala macam kekhawatiran, menandakan maut mengancam manusia. Tetapi maut tidak bisa membinasakan, karena maut telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu diharapkan, dihimbau supaya semua orang mempercayai Yesus Kristus, supaya dia jangan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Yesus berkata, maut telah ditanggung olehnya. Penderitaan telah ditanggung olehnya. Kesusahan telah ditanggung olehnya. Oleh sebab itu, siapa yang percaya dan menyerahkan dirinya dibaptis, maka dia beroleh hidup yang kekal. Tidak perlu mencari jalan apapun, tetapi jalannya hanyalah Yesus Kristus. Manusia tidak mempunyai arah hidup, tetapi Yesus memberikan arah hidup kepada manusia supaya manusia mempunyai arah hidup yang tepat. Arahnya ialah hidup di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. 3 hal yang Tuhan tanggungkan kepada orang percaya supaya dia hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya hidup bermarturia, hidup bersaksi. Hidup ini adalah saksi bagi dunia, sehingga dia menunjukkan bahwa dia sudah lepas dari maut. Dia sudah lepas dari kuasa dosa. Dia sudah maut dari hukuman yang kekal. Dia harus bersaksi di mana saja dia berada, agar supaya orang itu beroleh sama-sama mempunyai pengertian kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah dipanggil untuk berdiakonia. Jadi tidak cukup kita bersaksi, tapi kita juga perlu bersekutu satu sama yang lain. Tanpa persekutuan dengan Kristus, dengan sesama jemaat, maka tidak mendapat menjaga keutuhan sebagai orang yang percaya kepadanya. Harus menjaga keutuhan di dalam beribadah dan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Mark ketiga, melepaskan dari kuasa maut, artinya berkoinonia. Kita perlu bersekutu dan melayani satu sama yang lain. Tanpa pelayanan, maka kita tidak menunjukkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kita dipanggil untuk bebas dari kuasa maut. Maka kuasa maut itu memberi
kekuasaan penuh kepada kita untuk bersaksi, untuk bersekutu, dan untuk melayani. Karena itu, marilah kita bersama-sama bergandeng tangan memperingati hari di mana Injil masuk ke tanah Papua. Itu menunjukkan bahwa kita mengambil persekutuan di dalam kasih Kristus, di dalam kuasa kematiannya dan kuasa kebangkitannya. Walaupun kita sudah mati, Dia memberi kita hidup yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita pengampunan atau kelepasan dari dosa dan maut sudah menghinggapi hidup kita dan kita sudah dilepaskan daripadanya. Nah, kalau sudah dilepaskan, maka kita hidup sebagai orang-orang hidup di dalam terang, hidup di dalam perjuangan bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan kasih-Nya dan kuasa-Nya di mana kita berada. Tuhan Yesus memberikan tugas yang terakhir, bahwa kamu menjadi terang, dan di mana kita berada, kita wajib menjadi terang dunia. Amin. Saudara yang kekasih, jika sudah mendengar firman Tuhan bahwa pelepasan tentang dosa sudah berlaku atas diri Yesus, pelepasan atas maut sudah ditanggung oleh Yesus. Yesus mendarat di atas salib, menanggung dosa dan maut, mengaruniakan hidup yang kekal. Berarti orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang sudah bebas dari kematian dan memiliki hidup yang kekal. Sebab itu kita dipanggil untuk menjadi bercahaya di dalam kegelapan. Saudara-saudara, pelepasan yang terjadi membuat kita hidup di dalam kemenangan terus-menerus sampai Yesus datang. Dan saya akan menyanyi atau memberikan pujian mengakhiri khotbah ini dengan Tuhanlah peganganku, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh Shirley Taihitu.
sebelah tangan kananmu. Dia memegang tangan kananmu. Dia memegang tangan kananmu. Tuhanlah penjagamu. Di sebelah tangan kananmu. Sudah kita mendengar lagu Tuhan penjagamu. Jika ada dari antara jemaat yang merasa ditemplak dosanya, masih hidup dalam dosa, dan ingin terlepas, maka Yesus pelepas. Berilah dirimu, datang kepada Yesus. Jangan tunggu, karena hari ini hari keselamatan bagimu. Hari ini hari pelepasan bagimu. Yesus melepaskan Anda dari sakit penyakit, dari dosa dan maut, karena maut telah ditelan oleh Kristus. Oleh sebab itu, bila Anda takut jangan sampai maut merenggut jiwamu, maka jalan keluar, Anda datang kepada Yesus supaya Anda bebas dari kematian kekal. Kematian kekal memberi hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa di dalam nama Yahweh Elohim yang kami sembah puji di dalam Yeshua HaMashiach, kami memuji dan besarkan nama-Mu karena kami merasa kelepasan daripada nama yang kudus, nama yang ajaib, nama itu yang bisa memberikan kami kelepasan dan kesembuhan. Nama itu yang menyembuhkan segala penyakit kami. Maka kami tidak perlu takut atau getar. Maka segala permasalahan dosa dan maut semuanya telah ditanggung oleh Kristus. Sebab itu Yesus akan memberikan kelepasan bagi kita. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau sudah berbicara bagi kami. Maka Roh-Mu yang kudus bekerja terus di dalam hati dan pikiran kami, supaya Roh itu memperingati, menyadarkan, dan menegur kami, supaya kami selalu setia datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.